Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan mengenai materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, walaupun belajarnya masih di rumah aja, Ustazah harap kalian tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugas yang Ustazah berikan ya. Sekarang, yuk kita mulai belajarnya. Silakan Anda buka buku paket temanya halaman 117. Yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, apakah kalian tahu dongeng itu ada apa saja? Nah, ternyata dongeng itu beragam ya. Ada dongeng fabel, legenda, mite, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh judul dongeng beserta gambar dari dongeng tersebut ya. Ada dongeng kisah semut dan belalang. Selanjutnya ada Malin Kundang. Ada Keong Mas, dan ada dongeng kisah kelinci dan kura-kura. Nah, ini adalah beberapa contoh dari dongeng ya. Ada dongeng tentang binatang, dan ada juga dongeng mengenai terbentuknya suatu tempat atau cerita yang berasal dari sebuah daerah. Dari keempat dongeng tersebut, apakah kalian pernah baca dan mendengarnya? Jika belum, ayo kita cari tahu. Nah, selanjutnya ada dongeng mengenai kura-kura yang sombong. Ustazah akan bacakan, silakan dengarkan dengan baik ya, sambil baca dalam hati. Kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-teman yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Nah, ini adalah contoh dari dongeng. Apakah kalian pernah membaca dongeng tersebut? Nah, sekarang apakah kalian masih ingat tentang unsur-unsur dalam dongeng? Yo, siapa yang masih ingat? Nah, sekarang jika masih ada yang lupa ingat, Ustazah akan mengingatkannya kembali ya tentang unsur-unsur dalam cerita ataupun unsur-unsur dongeng. Nah, sekarang karena tadi ya, dongeng itu adalah mengandung pesan yang dibuat oleh pengarang terhadap pembaca. Dari dongeng yang barusan Ustazah bacakan dan kalian baca dalam hati, kira-kira pesannya apa ya? Ingat, pesan itu tadi adalah amanat ataupun nasihat. Kira-kira cerita tersebut memiliki pesan apa? Yaitu harus bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Tadi, kura-kura tidak bersyukur memiliki tempurung yang kuat. Padahal tempurung yang kuat tadi dapat menolongnya ketika kura-kura tersebut terjatuh. Jadi pesannya adalah harus bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Selanjutnya, nah unsur-unsurnya apa saja? Tokohnya. Nah, tokohnya atau orang ataupun binatang yang ada pada cerita tersebut. Kira-kira tokohnya ada siapa saja tadi ya dalam cerita atau dongengnya? Itu kura-kura, ikan, burung, dan angsa. Tapi untuk tokoh utamanya siapa ya?
Tokoh utamanya atau tokoh yang sering disebut namanya atau sering melakukan sesuatu yaitu kura-kura. Selanjutnya watak tokoh. Watak itu adalah sifat. Sifat tokoh tersebut bagaimana sesuai dengan dongeng yang barusan kita baca? Nah, kura-kura itu sombong atau juga tidak pandai bersyukur. Lalu tadi ada ikan, tapi ikan, watak ataupun sifatnya tidak terlihat dalam dongeng tadi ya, burung juga sama. Nah, ada juga angsa. Angsa sifatnya atau wataknya yaitu penolong. Penolongnya kenapa? Karena tadi mau menolong kura-kura yang mencoba untuk terbang dengan memberikan sebatang kayu yang akan digigit oleh kura-kura. Selanjutnya, latar. Latarnya itu ada latar tempat, ada latar waktu, ya, ada latar suasana. Nah, tapi di sini kita bahas latarnya latar tempat. Tempatnya di mana kira-kira? Memang tidak dijelaskan pada dongeng, tetapi ini tempatnya di hutan. Kenapa? Karena ada kura-kura, ada ikan, ada burung, dan angsa. Nah, itu adalah contoh dongeng beserta pesan juga unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Silakan nanti Ananda cari dongeng yang lainnya dan Ananda cari pesan dan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada dongeng tersebut ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Silakan Ananda buka buku paketnya halaman 120. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai sifat komutatif. Sifat komutatif itu apa? Sesuai dengan judulnya, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Nah, ada rumus sifat pertukaran atau komutatif. Anda masih ingat? Saya ingatkan kembali ya. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Komutatif itu ingat tadi pertukaran. Jadi bertukar tempatnya. Asalnya A yang di depan, kemudian berpindah tempat atau bertukar tempat dengan tempat B ya. Jadi A, B, lalu baru B dan A. Selanjutnya di sini ada contoh, silakan Anda perhatikan ya. Contohnya yaitu berbentuk soal cerita. Nah, contoh yang Ustazah berikan ini dapat membantu Ananda untuk mengerjakan ayo berlatih pada halaman 120-nya ya. Silakan Ananda perhatikan dengan teliti dan penuh konsentrasi. Contoh yang pertama yaitu di ruang A terdapat 22 siswa ahwat. Lalu masuk 23 siswa ihwan. Di ruang B sudah ada 23 siswa ihwan. Setelah itu beberapa siswa ahwat masuk lagi ke ruangan sehingga jumlah siswa di ruang B sama dengan jumlah siswa di ruang A. Nah, ini tentang pertukaran atau komutatif tadi ya. Nah, soalnya yaitu yang perlu kita cari, tentukan banyak siswa yang masuk lagi ke ruang B. Nah, ingat ini adalah sifat pertukaran atau komutatif. Tadi di soalnya siswa ruang A itu sama dengan siswa ruang B ya. Jadi kita lihat dulu siswa ruang A-nya itu adalah 22 siswa ahwat ditambah 23 siswa ihwan. Sama dengan 45 siswa. Jadi kira-kira siswa di ruang B jumlah keseluruhannya berapa ya? Sama seperti di ruang A yaitu 45 siswa. Nah, jadi bagaimana? Nah, siswa ruang B 23 siswa ihwan, siswa ahwat sama dengan 45 siswa. Karena ini tadi pertukaran, kita perhatikan juga untuk warnanya, warna merah dan biru, merah untuk ahwat, biru untuk ihwan. Karena tadi ingat ya, pertukaran ataupun komutatif, 23 siswa ihwan sama seperti yang di ruang A. Berarti untuk siswa ahwat pada ruang A dan B juga sama. Berapa siswa ahwatnya? Yaitu 22. Jadi jumlah antara ruang A dan ruang B siswanya sama, yaitu 45 siswa sesuai dengan soal di atasnya. Selanjutnya, tuliskan banyak siswa di kelas ruang A dan ruang B sifat
sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa jumlah siswanya itu sama antara jumlah siswa di ruang A dan ruang B ya. Ingat, sesuai dengan rumus sifat pertukarannya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A itu tadi ya diibaratkan yang A itu sebagai siswa akhwat dan B adalah sebagai siswa ikhwan. Jadi 22 akhwat ya ditambah B ikhwannya berapa tadi? 23 sama dengan B-nya siswa ikhwannya 23, A akhwatnya ditambah 22 sama dengan 45. 22 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah 22 karena ini merupakan sifat pertukaran atau komutatif tadi dan jumlahnya yaitu 45. Jadi, jumlah siswa di ruang A dan ruang B tetap sama, yaitu 45 siswa. Nah, Ustazah masih punya soal cerita, silakan perhatikan kembali. Ini juga sebagai contoh untuk mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 120. Nah, soalnya, Salsa memiliki 30 lembar kertas berwarna pink dan memiliki 18 lembar kertas berwarna putih. Untuk soalnya A. Salsa menyimpan 30 lembar kertas berwarna pink ke dalam map plastik dan 18 lembar kertas berwarna putih ke dalam map kertas. Berapa jumlah kertas berwarna pink dan berwarna putih di kedua map tersebut? Ini hanya dijumlahkan saja seluruh lembar kertasnya yang dimiliki oleh Salsa. Yaitu yang pertama 30 ditambah 18 lembar, hasilnya yaitu 48. Selanjutnya yang B-nya, setelah itu Salsa menukar mapnya ditukar. Sebanyak 18 lembar kertas berwarna putih disimpan ke dalam map plastik dan 30 lembar kertas berwarna pink disimpan ke dalam map kertas. Berapa jumlah kertas berwarna pink dan kertas berwarna putih di kedua map tersebut sekarang? Ini soalnya ditukar dengan soal di atas sebelumnya tadi ya. Berarti bagaimana? Ini juga sama dijumlahkan ya, seluruh jumlahnya berapa antara kertas berwarna putih dan kertas berwarna pinknya yang disimpan dalam map yang berbeda. Berarti berapa angka pertama yang harus kita tulis, yaitu angka 18 ditambah berapa? Angka 30. Jumlahnya yaitu 48. Nah, sekarang apakah jumlah pada soal A dan B sama? Tuliskan sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, jumlahnya coba lihat tuh yang A dan B. Jumlahnya sama tidak? Jumlah akhir 30 ditambah 18-nya atau 18 tambah 30-nya? Iya, jumlahnya sama ya, yaitu 48. Nah, sekarang kita akan tulis. Ya, sama ya. Nah, sekarang sifat pertukaran dan penjumlahannya bagaimana? Yaitu 30 ditambah 18, kita lihat yang dari A tadi ya, soal yang A ditambah A sama dengan, lihat soal yang B, 18 ditambah 30, hasilnya yaitu 48. Jadi walaupun angkanya dirubah tempatnya atau ditukar tempatnya, maka jumlahnya tetap sama. Seperti 30 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah 30, yaitu 48. Sampai situ Ananda sudah paham? Nanti silakan Ananda kerjakan tugasnya ya, dengan memperhatikan apa yang Ustazah jelaskan dalam video barusan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri yang ada pada pembelajaran 6 halaman 121. Gambar seri adalah
rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Nah, kalian pernah tahu gambar seri itu yang seperti apa dan bagaimana? Nah, di sini Ustazah memiliki contoh dari gambar seri. Di sini ada 4 gambar yang menceritakan suatu cerita ataupun dongeng. Gambar yang pertama dapat dilihat, gambar yang kedua, gambar ketiga, dan keempat. Gambar-gambar ini adalah gambar yang telah berurutan kejadiannya ya. Nah, sekarang kita akan menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Kira-kira langkahnya seperti apa ya? Langkah yang pertama yaitu mengamati gambar dengan cermat. Kita amati gambar satunya, 2, 3, dan 4. Ya, silahkan kalian amati. Selanjutnya memperhatikan susunan atau urutan gambar. Nah, contoh yang Ustazah berikan ini, gambarnya atau susunan urutannya ini sudah berurutan, sudah bersusun dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ini sesuai dengan urutan kejadiannya atau urutan ceritanya, sehingga kalian tidak perlu menyusunnya kembali. Ketika nanti kalian mendapatkan soal atau melihat gambar seri, silahkan kalian perhatikan dulu urutannya sudah benar ataupun belum. Jika sudah, kalian tinggal melanjutkannya. Jika belum, kalian coba untuk menyusun atau mengurutkan gambar tersebut sehingga membuat suatu kejadian yang baik dan benar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Coba lihat di nomor 1, gambarnya lagi apa ya? Nomor 1, ketiga anak perempuan itu sedang bermain lompat tali. Selanjutnya, yang kedua, lagi apa tuh? Yang kedua itu, ketika temannya sedang bermain, tiba-tiba temannya terjatuh. Sehingga di gambar ketiga, temannya dibantu untuk berjalan karena tadi terjatuh ya, dan kakinya terluka. Di gambar nomor 4, teman yang terjatuh tadi kakinya terluka dan dibantu diobati oleh teman yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Kira-kira pesan, nasihat ataupun amanatnya dalam gambar tersebut apa ya? Kita harus saling bagaimana? Kita harus saling membantu. Apakah kalian suka membantu temannya? Silakan Ananda lakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk dilakukan seperti ini ya, membantu temannya. Selanjutnya, kita akan belajar kembali mengenai menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran dan penjumlahan yang ada pada halaman 123. Nah, ingat, sifat pertukaran disebut juga sebagai sifat komutatif. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang Ustazah berikan ini nanti akan membantu Ananda untuk mengerjakan setiap soalnya yang ada pada halaman 123 sampai dengan 124. Contohnya yaitu, di sebuah toko mainan, jumlah mainan yang terjual selama 3 hari berturut-turut yaitu 32 buah, 25 buah, dan 48 buah. Tentukan jumlah mainan yang terjual dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Silakan disimak dengan baik. Kita tuliskan dulu jumlah mainan yang terjual. Katanya tadi mainan yang terjualnya selama 3 hari berturut-turut. Berapa saja angkanya? Hari pertama yaitu 32, hari kedua yaitu 25, dan hari ketiga yaitu 48. Nah, pertukarannya itu angka pertama atau penjualan di hari pertamanya 32-nya itu tidak dirubah. Yang akan kita rubah hanya di hari kedua dan hari ketiganya saja ya. Berapa angkanya? Nah, angka yang akan kita rubah itu adalah
25 dan 48-nya. Kita akan tukar tempatnya atau menggunakan tadi ya sifat pertukaran atau sifat komutatif. Menjadi 48 terlebih dahulu yang kita tulis, lalu 25. Nah, terlihat ya, yang ditukar tersebut angkanya yaitu 25 dan 48. Dapat terlihat pada layar Ananda, 25 Ustazah beri warna merah dan 48-nya Ustazah beri warna biru. Nah, sifat pertukaran tersebut disebut sebagai sifat komutatif ya. Nah, selanjutnya bagaimana lagi yang harus kita kerjakan? Yaitu dengan menjumlahkan kedua bilangan terdepan terlebih dahulu. Angkanya yaitu 32 ditambah 48, yaitu 60. Lalu bagaimana dengan angka 25? Untuk angka 25-nya kita tulis dan pindahkan ke samping angka 60 tadi. Jadi 60 ditambah 32. Jumlahnya berapa? Yaitu 92. Nah, jadi jumlah mainan yang terjual adalah 92 buah. Ini adalah jumlah mainan yang terjual selama 3 hari berturut-turut tadi ya. Nah, ada contoh satu lagi, silakan tetap perhatikan ya. Soalnya yaitu, di sebuah kios buah terdapat 126 buah semangka merah, 56 semangka tanpa biji, dan 74 semangka kuning. Tentukan jumlah ketiga jenis semangka menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Penyelesaiannya yaitu kita jumlahkan atau kita tulis jumlah ketiga jenis semangka tadi. Semangka pertama yaitu semangka merah, jumlahnya yaitu 126. Selanjutnya semangka tanpa biji ada berapa? Ada 56. Dan yang terakhir yaitu ada semangka kuning yang berjumlah 74. Nah, sekarang kita akan tukar tadi ya menggunakan sifat pertukaran ataupun sifat komutatif. Ingat, angka 126-nya kita tukar atau tetap diam di tempat ya? Tetap diam di tempat. Jadi kita akan tulis angka yang pertama yaitu 126. Nah, yang ditulis yaitu yang akan dipindahkan yaitu angka 56 dan 74-nya. Jadi yang pertama kita tulis yaitu angka berapa dulu? 56 ataupun 74 ya. Ya, karena ditukar, jadi yang akan kita tulis angkanya yaitu angka 74. Ditambah angka berapa lagi? Betul, angka 56. Nah, angka 56 dan 74 ini adalah bilangan yang kita tukar dengan menggunakan sifat komutatif. Nah, sekarang akan kita jumlahkan. Mana yang akan kita jumlahkan? Yaitu bilangan awal yang kedua dan pertama. Bilangan 126 ditambah 74. Hasilnya yaitu 200. Lalu 56-nya dikemanakan? Angka 56-nya kita pindahkan di samping angka 200. Seperti ini. Lalu kita jumlahkan menjadi 256. Jadi jumlah ketiga jenis semangka adalah 256 buah. Sesuai dengan tadi ya, ketiga jenis buah semangka. Semangka merah, semangka tanpa biji, dan semangka kuning juga menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan tadi. Nah, sekian yang Ustazah dapat sampaikan. Ustazah harap Ananda dapat paham dengan apa yang Ustazah jelaskan mengenai materi yang ada pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ustazah harap kalian dapat mengerjakan soalnya dengan baik dan benar, tentunya dengan semangat dan tanggung jawab yang tinggi ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.